Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sari, NIM 2030209035. Mahasiswi UIN Raden Fata Palembang, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari kelas Ganjil. Di sini saya akan membuat video tugas MK Bahasa Indonesia dengan nama dosen Bu Hani Atus Soleha MPD. Yang pertama, bahasa Indonesia sendiri adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang pertama itu adalah pandangan tentang peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan suatu hal, gagasan, atau pendapat, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan negara. Yang kedua, lambang identitas negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang menyatukan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya yang berbeda. Salah satu peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yaitu yang pertama itu adalah memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan kehidupan sehari-hari. Semakin majunya teknologi membuat jarak yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Dahulu, masyarakat mengirim uang jarak jauh menggunakan wesel pos. Kini sudah menggunakan e-banking ataupun transfer, sehingga aktivitas pengiriman uang dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama. Ini adalah contoh efek positif perkembangan iptek di dalam membantu aktivitas manusia. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa dahulu, mahasiswa harus membaca
berbagai macam buku sebagai sumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, sekarang kegiatan semacam ini sudah mulai ditinggalkan. Mereka lebih senang mengirim atau mencari informasinya melalui media internet yang menyediakan layanan untuk pencarian yang mempercepat waktu dan membuat lebih efisien. Jadi mereka tidak susah-susah untuk mencari di perpustakaan atau di buku-buku atau di berbagai sumber-sumber. Mereka jadi langsung mencarinya di Google. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya, apalagi menggunakannya. Namun seiring dengan perkembangnya iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang sudah biasa, tidak hanya untuk kalangan orang tinggi-tinggi saja yang bisa mempunyai handphone ataupun komputer, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya. Bahkan anak-anak di bawah umur juga dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. 2. Sebutkan dampak positif dan negatif dari masuknya bahasa asing ke Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu dari dampak negatifnya bahasa asing yang masuk di Indonesia. Yang pertama, anak-anak mudah mengentengkan atau menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia semakin kelamaan akan lupa kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, bahasa baku kita sehari-hari. Yang ketiga itu, anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Maksudnya mereka tidak lagi belajar mendalami untuk kajian yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, lama-kelamaan rakyat Indonesia akan mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Yang keenam, munculnya sikap yang kurang baik. Yang ketujuh, menyalahgunakan komunikasi untuk menyebarkan hal yang buruk. Yang kedelapan, berkurangnya nilai kedaerahan karena pengaruh budaya asing. Yang kesembilan, banyaknya anak-anak yang lebih senang memiliki produk luar negeri daripada produknya sendiri. Dampak positif dari masuknya bahasa asing ke Indonesia. Yang pertama itu mampu meningkatkan pemerolehan bahasa anak, yaitu berpikirnya anak tuh lebih luas. Yang kedua, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu tidak hanya untuk di Indonesia saja, di luar juga dia tuh mampu untuk berbahasa juga. Jadi ilmunya akan bertambah. Yang ketiga itu menguntungkan dalam berbagai kegiatan, pergaulan internasional, bisnis, ataupun sekolah. Jadi mereka juga bisa berbisnis sampai ke luar negeri. Tidak hanya di Indonesia saja. Yang keempat, anak dapat memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik apabila terdapat pola sosial yang konsisten dalam komunikasi, seperti dengan siapa berbahasa apa, di mana,
berbahasa apa, atau kapan berbahasa apa. Yang kelima itu, anak akan memulai tahap perkembangan bahasa yang relatif sama, meskipun setiap anak itu dapat mencapai tahap-tahap tersebut pada usia yang berbeda. Misalnya, ada anak masih berumur 6 tahun, tetapi dia sudah pintar bahasa Indonesia. Dan masih juga anak SMP yang belum pintar, dan juga ada juga yang anak SMP juga yang baru bisa belajar bahasa Inggris lebih pintar. Jadi setiap orang itu berbeda-beda bisa mengerti bahasanya. Tidak semua orang itu mengerti bahasanya itu umurnya yang sama, di umur yang sama maksudnya. Yang keenam itu sangat baik untuk kondisi fisik dan kemampuan kerja otak. Maksudnya ini, jika kita mampu menguasai 5 bahasa asing, kinerja otak kita tuh lebih cerdas daripada orang yang hanya mampu berbahasa Indonesia saja. Yang ketujuh itu, masyarakat lebih pandai dalam segala hal, terutama komunikasi dan sosial media. Mereka bisa belajar bisnisnya itu nggak cuma di Indonesia saja. Dia juga bisa ekspor-impor ke luar negeri jika dia bisa menggunakan bahasa asing. Dia tidak akan kena tipu. Yang kedelapan itu, saling bertukar budaya, pengenalan budaya masing-masing. Seperti Indonesia mengenalkan budaya batik tulis tangan. Jadi tidak hanya di Indonesia saja yang tahu mengenai batik tulis tangan tersebut. Orang luar negeri juga bisa belajar. Dan kita juga bisa belajar budaya orang negeri. Begitu. Yang kesembilan, memperkenalkan objek wisata yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia, seperti pantai. Biasanya itu kan ada yang membimbing mereka biar mereka tuh tahu pantai-pantai mana saja yang ada di Indonesia, daerah-daerah mana saja yang bagus di Indonesia. Karena mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita yang akan menggunakan bahasa Inggris agar mereka tuh paham bagaimana sih, mana yang bagusnya sih wisata di Indonesia, ada berapa sih wisata Indonesia gitu. Yang ke-10, bertambahnya ilmu tentang cara membuat Indonesia lebih baik lagi. Jika Indonesia tetap berada di bawah atau tetap menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mempelajari bahasa asing, Indonesia akan ketinggalan zaman. Yaitu Indonesia akan tetap di masa sekarang tidak akan berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju, teknologi yang lebih maju, karena bahasa asing adalah bahasa yang agar dapat kita nih berkembang lagi. Kayak bisnis kita kalau cuman menggunakan bahasa Indonesia aja, itu kan cuman di Indonesia saja. Nah, sedangkan kalau kita bisa menggunakan bahasa asing, kita bisa mengirim barang kita ke ke negara tersebut. Jadi bisnis kita menjadi berkembang besar. Itu saja menurut saya dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga, upaya pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu jika kita bertemu orang atau teman kita, keluarga kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi ketika kita mempresentasikan suatu kegiatan, yaitu kepada orang lain. Apalagi di sana tuh banyak daerah-daerah atau perkumpulan mahasiswa di berbagai daerah. Jika kita menggunakan bahasa kita sendiri kan tidak etis ya. Mereka tidak mengerti bahasa kita atau ucapan kita. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia agar mereka mengetahui atau paham bahwa kita menjelaskan sesuatu. Yang kedua itu, mengajarkan kepada orang lain bahasa Indonesia. Jadi
kita mengajarkan mereka itu bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tidak asal-asalan. Yang keempat itu, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya, kita mengajarkan seseorang bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Tetapi, jika kita mengajarinya dengan bahasa yang tidak sopan, yang keras, ataupun bahasa asing, dia kan tidak mengerti. Jadi kita mengajarinya memakai bahasa yang mudah dia pahami, agar dia memahami apa yang kita sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.